Menurut Robert Habrook, kesehatan adalah sebuah sumber daya yang dimiliki semua manusia dan bukan merupakan suatu tujuan hidup yang perlu dicapai. Kesehatan tidak berfokus kepada fisik yang bugar, tetapi meliputi jiwa yang sehat, di mana individu dapat bersikap toleran dan dapat menerima perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Eka Trisnawati, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep IPTEK. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Anita Sofiana Putri, NIM 42121023 dan Titin Sulistiawati, NIM 42121054 dengan dosen pembimbing Ibu Eka Trisnawati, MPD. Kami akan memaparkan atau mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian masyarakat dengan judul Pendampingan Trias UKS pada Kader Remaja Sehat sebagai upaya peningkatan preventif, promotif, kuratif pasca COVID-19 di SMA Nurul Huda Paguyangan. Kondisi pandemi COVID-19 mengakibatkan perubahan yang luar biasa, termasuk dalam bidang pendidikan. Sesuai edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, maka sistem pembelajaran beralih ke pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau online. Menurunnya kasus COVID-19 pada tahun 2021 mendorong pemerintahan untuk mengeluarkan kebijakan pemberian izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM dengan mengacu pada Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada tahun 2020 atau 2021. Pembelajaran tatap muka atau PTM dilaksanakan oleh semua sekolah tak terkecuali SMA Nurul Huda Paguyangan. SMA Nurul Huda Paguyangan didirikan tahun 1983, berada di Jalan Beran Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Terdapat 25 siswa dari berbagai tempat, memiliki 2 jurusan yaitu IPA dan IPS dengan jumlah guru dan tenaga kerja kurang lebih 31 orang. Ini adalah dana lokasi mitra. Jarak dari kampus ke lokasi mitra sekitar 9,6 km dengan waktu tempuh kurang lebih 25 menit. Latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh mitra kami yang pertama, kepatuhan protokol kesehatan di SMA Nurul Huda kurang diperketat. Yang kedua, minimnya pengetahuan siswa dan siswi akan bahayanya COVID-19. Yang ketiga, belum terdapat kader yang bisa untuk mengingatkan terkait kepatuhan protokol kesehatan. Dan yang keempat, UKS atau usaha kesehatan sekolah masih belum berjalan. Berdasarkan permasalahan di atas, kami tergerak untuk melakukan upaya peningkatan kepatuhan protokol kesehatan dengan membentuk kader remaja sehat melalui Trias UKS di SMA Nurul Huda Paguyangan. Kader Remaja Sehat atau KRS adalah kader yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan remaja yang mau membantu bersama-sama memecahkan permasalahan kesehatan khususnya pada remaja. Trias UKS merupakan 3 tugas pokok yang wajib dijalankan setiap sekolah yang memiliki UKS sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Di dalam Trias UKS terdapat 3 kegiatan, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Pendampingan Trias UKS pada kader remaja sehat merupakan upaya peningkatan promotif, pencegahan preventif, dan pengobatan kuratif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan melakukan tindakan hidup sehat dalam rangka membentuk perilaku hidup sehat, meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik terhadap penyakit dan mencegah terjadinya penyakit dan kelainan, serta menghentikan proses penyakit dan pencegahan komplikasi akibat penyakit. Tujuan PKM dari ini yaitu agar peserta didik dapat menolong dirinya dan orang lain untuk hidup sehat, kemudian membina teman-teman dan guru-gurunya, serta berperan sebagai promotor dan motivator. Oke, selanjutnya terdapat 3 program Trias UKS pada kader remaja sehat. Yang pertama, pendidikan kesehatan. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga, pembinaan lingkungan sekolah sehat. Pertama, pendidikan kesehatan. Tujuan adanya pendidikan kesehatan yaitu memiliki pengetahuan tentang kesehatan, termasuk cara hidup sehat, memiliki nilai dan sikap yang positif terhadap prinsip hidup sehat, memiliki keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan
Perkembangan dan perawatan kesehatan, memiliki perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam kehidupan sehari-hari, dan memiliki pertumbuhan termasuk bertambahnya berat badan dan tinggi badan secara harmonis. Selanjutnya, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah upaya peningkatan promotif, pencegahan, preventif, dan pengobatan kuratif yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya. Kemudian yang terakhir, lingkungan sekolah sehat atau pembinaan lingkungan sekolah sehat. Lingkungan sekolah sehat adalah suatu kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal serta membentuk perilaku hidup sehat dan terhindar dari pengaruh negatif. Metode pelaksanaan yang akan kami lakukan adalah pertama, tahap persiapan, di mana terdapat observasi. Tim pengusul PKMPM melakukan observasi dan pengambilan data awal di SMA Nurul Huda Paguyangan di masa pasca COVID-19 dan selanjutnya akan dilakukan analisis kebutuhan. Kemudian, hasil analisis dan perizinan. Hasil analisis kebutuhan tersebut akan disampaikan tim pengusul PKMPM kepada mitra yang diwakilkan oleh Kepala Sekolah SMA Nurul Huda Paguyangan sekaligus meminta izin melakukan kegiatan perizinan atau kegiatan PKM. Selanjutnya, menyusun program pendampingan. Tim pengusul PKM menyusun program-program pendampingan kader remaja sehat meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Selanjutnya, menyusun jadwal kegiatan. Tim pengusul menyusun jadwal kegiatan yang meliputi survei dan observasi lokasi, izin pelaksanaan, menyusun materi, pengadaan alat dan bahan, mempraktekkan, melakukan edukasi, serta pembuatan laporan akhir. Selanjutnya, persiapan sarana dan prasarana. Tim pengusul PKM mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti buku materi pendampingan KRS, instrumen tes, dan sebagainya. Yang terakhir, uji validitas dan rehabilitas instrumen tes. Sebelum instrumen tes digunakan, instrumen tes perlu dilakukan uji validitas dan rehabilitas terlebih dahulu oleh pakar secara kontraksi dan secara empiris. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Di dalam tahap pelaksanaan ini terdapat 4 poin yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah pembentukan kader remaja sehat. Pembentukan kader remaja sehat atau KRS dilaksanakan dengan mengundang kepala sekolah, kesiswaan, dan perwakilan siswa setiap kelas. Kegiatan ini dilakukan secara offline dengan memaparkan dan mempresentasikan mengenai kader remaja sehat melalui Trias UKS oleh tim pengusul. Yang kedua, penyuluhan pendidikan kesehatan. Penyuluhan pendidikan kesehatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi virus COVID-19 dan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Sosialisasi ini diisi oleh narasumber, yaitu dosen dari Farmasi Universitas Peradaban Bumi Ayu menggunakan metode ceramah dengan media PPT dan video pembelajaran. Selanjutnya, dilakukan sesi tanya-jawab dan diskusi materi yang diberikan. Pretest dan posttest diberikan sebelum dan sesudah sosialisasi untuk mengukur pengetahuan siswa atau siswi mengenai virus COVID-19. Yang ketiga, pelatihan pelayanan kesehatan. Pelatihan pelayanan kesehatan yang kami lakukan akan dalam bentuk workshop pelayanan kesehatan pada kader remaja sehat. Workshop diisi oleh tim pengusul, kemudian dimulai dengan pemberian pretest, selanjutnya melakukan demonstrasi atau praktek langsung tentang latihan keterampilan simulasi P3K, cara mencuci tangan yang baik dan benar, etika batuk dan bersin di era COVID-19, serta pembuatan hand sanitizer. Lalu diakhiri dengan post-test untuk mengukur seberapa pemahaman siswa atau siswi mengenai pelayanan kesehatan yang sudah dijelaskan. Yang terakhir, pembinaan lingkungan sehat sekolah. Pembinaan lingkungan sehat sekolah dilakukan dalam bentuk revitalisasi ruangan UKS, penambahan sarana tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Pembinaan lingkungan sehat sekolah dimulai dengan pembersihan area sekolah, pelengkapan UKS yang belum terstandarisasi dengan baik. Selanjutnya, penambahan sarana tempat cuci tangan serta penggunaan hand sanitizer yang telah dibuat pada pelatihan pelayanan kesehatan sebelumnya. Tahap yang selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Agar PKMPM ini dapat berjalan secara lancar dan berhasil, maka perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh tim pengusul PKM ini. Upaya tersebut dengan melihat ketercapaian indikator selama pelaksanaan. Apabila selama monitoring dan evaluasi indikator ketercapaian belum terpenuhi, maka disusun perbaikan program PKMPM ini. Kemudian tahap yang terakhir yaitu pembuatan laporan akhir. Laporan akhir dibuat setelah seluruh kegiatan atau program terlaksanakan, berisi tentang kegiatan yang dilakukan dari awal kegiatan disusun sampai kegiatan tersebut dilaksanakan dengan baik. Anggaran biaya PKMPM.
Anggaran biaya PKMPM ini kami mendapatkan dari dua sumber. Yang pertama Belmawa sebesar 7 juta rupiah dan perguruan tinggi sebesar 886.000 rupiah yang kami gunakan. Dengan rincian, yang pertama bahan habis pakai dari Belmawa sebesar 3.700.000 rupiah, dari perguruan tinggi 266.000 rupiah, sehingga kami menggunakan pada bahan habis pakai sebesar 3.966.000 rupiah. Kemudian, yang kedua, sewa dan jasa dari Belmawa sebesar 1 juta rupiah, dari perguruan tinggi 120.000 rupiah, sehingga pada sewa dan jasa kami menggunakan 1.120.000 rupiah. Kemudian, yang ketiga, transportasi dari Belmawa 1.750.000 rupiah, dari perguruan tinggi 250.000 rupiah, sehingga pada transportasi yang kami gunakan sebesar 2 juta rupiah. Kemudian, lain-lain dari Belmawa 550.000 rupiah, perguruan tinggi 250.000 rupiah, sehingga pada lain-lain kami menggunakan 800.000 rupiah, dengan jumlah total 7.886.000 rupiah. Dengan rincian Belmawa 7 juta rupiah dan perguruan tinggi 886.000 rupiah. Kesimpulan dari proposal PKMPM kami yaitu pembentukan kader remaja sehat sangat berguna bagi sekolah karena dapat membantu meningkatkan upaya kepatuhan protokol kesehatan serta dapat memberikan contoh untuk siswa yang lain. Semoga dengan diadakan pembentukan kader remaja sehat ini, SMA Nurul Huda Paguyangan semakin patuh terhadap protokol kesehatan walaupun pandemi sudah mulai surut, serta menjadikan UKS di SMA Nurul Huda Paguyangan kembali hidup. Kami ucapkan terima kasih kepada SMA Nurul Huda Paguyangan, Universitas Peradaban, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian presentasi dari proposal PKMPM kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.